annahu yusnu talaffuzu bin niyah, bahwasanya hal syada disunatkan menuturkan dengan lidah dengan yang diniatkan itu. As-sabiqati, niat yang sudah terdahulu. Fardhiha wa nafliha, yang fardunya di dalam niat, wa nafliha, dan yang sunnah di dalam niat. Yang fardu dalam niat qasad ta'arud ta'yin, yang sunnatnya seperti membuat mustaqbil qiblah, adaan rakaatnya lillahi ta'ala. Nah itu sunat di dalam niat. Demikian disuruh juga di dalam lafaz niat itu dibaca. Jadi jelas kepada kita membaca usolli fardal asri itu adalah fardu di dalam hati. Nah itu kalau nang di dalam muntung usolli fardal asrinya itu sunnah. Kemudian nang di dalam hatinya itu arba'a raka'atin, makmum arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, itu di dalam hati sunat. Maka mengatakan dengan lidah pun sunat juga. Membacanya usolli itu tadi dengan lidah ubailat takbiri, dahulu sedikit daripada takbiratul ihram. Hikmatnya liyusa'idul lisanul qalba wa khurujan min khilafi man aujaba dzalika fi kulli ibadatin tajibu laha niyatun. Pertama, untuk membantu oleh lidah tadi akan hati. Jadi usolli nang dimuntung membantu lawan usolli nang di dalam hati. Itu hikmat pertama. Hikmat kedua, karena mengeluarkan diri kita daripada khilaf seseorang yang mewajibkan zalika akan talaffuz bin niyah tadi di dalam seluruh ibadat yang diwajibkan bagi ibadat itu niat. Ada di antara orang yang mewajibkan akan melafazkan niat itu pada seluruh ibadat yang hukumnya wajib berniat. Maka melafazkan niat itu dengan lidah sebelum pekerjaan dimulai itu hukumnya wajib, ujar orang ini. Jadi Ibnu Hajar berkata hikmatnya tadi dua. Pertama membantu hati, yang kedua mengeluarkan diri daripada khilaf. Yang kedua daripada sunat sembahyang, wastishabuha, atap kepada at-talaffudhu, yaitu menyertakan akan niat itu sunat. Dzukran, pada ingatan. Dzukran, pada ingatan. Nang kaya apa menyertakan niat pada ingatan macam apa? Bi an yastahdiraha biqalbihi ila faraghis salati, yaitu dengan bahwasanya
Mengingatkan ia akan niat tadi di hatinya sampai selesai sembahyangnya. Li'annahu, karena bahwa istishab itu tadi, mengingatkan di hati itu tadi, mu'inun alal khusyu'i wal hudur, membantu sekali atas khusyuk dan hadir hati. Arti khusyuk yaitu kada ingat lawan selain dari sembahyang. Arti hudur ya, itu mengingatkan bahwa kita berada di hadrat Allah. Nah, yang dua ini, khusyuk dan hudur ini tercapai melewat bantuan. Nah, bantuannya yaitu mengingatkan akan niat tadi sampai tuntung sembahyang. Apabila kita ini ingat bahwa kita ini sembahyang, maka kita kada mau ingat lawan yang lain. Niscaya kita ingat lawan gawian sembahyang ini dan ingat lawan tujuan kita. Nah, sembahyang itu ada tujuan, tujuannya Allah. Jadi sembahyangnya itu bagus, tujuannya pas, yaitu Allah. Jadi tidak terpengaruh dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa. Bahkan semua yang dilihat, didengar, dirasa itu menunjukkan kepada tujuan kita sembahyang, yaitu ingat lawan Allah. Napa nang didengar, napa nang dilihat, napa nang digawi, semua itu menunjuk kepada ingat akan Allah. Asal kita mengingatkan niat kita tadi. Kan niat kita tadi, aku sembahyang dohor fardu. Ya kalau tak, aku sembahyang dohor fardu. Aku sembahyang dohor. Nah, aku sembahyang itu artinya aku menghadap Allah di waktu zuhur. Hukumnya wajib. Nah, apabila ingat nang ini aku sembahyang, berarti aku menghadap Allah. Nah, lalu kada mau menghadap ke lain tu kada mau. Hingga ke tujuan aja kepada Allah. Nah, sesuai pulang keadaan mata memandang tempat sujud. Nah, tempat sujud ini sujud kepada Allah. Nah, jadi mata memandang ke tempat sujud itu membantu ingat Allah juga. Nah, bacaan pulang Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah dan seterusnya itu menunjuk kepada Allah juga. Gawian pulang mulai mengangkat tangan membesarkan Allah. Minta limbah itu lalu ruku itu menghormat Allah. Iktidal membesarkan Allah pulang, angkat tangan pulang. Sujud membesarkan Allah. Ruku menghormat Allah, sujud membesarkan Allah. Nah, kemudian itulah pekerjaan sembahyang. Jadi bacaan, niat, dan pekerjaan semua itu menuju kepada Allah. Nah, kalau nang di hati tadi, nang diucapkan muntung tadi, diingatkan mulai awal sembahyang sampai habis sembahyang, itu kita mendapat khusyuk dan hudur. Amma
hukman bi an la ya'tiya bimunafiha fawajibun. Adapun menyertakan niat ada hukum, yaitu bahwa jangan mengerjai dengan yang membatalkan akan niat. Hukumnya, hukman itu wajib. Nah, jadi kalau mengatakan niat dzukran, istishabun niyah dzukran sunnah. Kalau istishabun niyah hukman itu wajib. Jadi istishab ada dua artinya, ada dzukran itu nang sunat, ada hukman itu nang wajib. Artinya dzukran nang sunat ini mengatakan apa nang diniatakan di hati tadi sampai tuntung sembahyang supaya khusyuk dan hudur. Nah, adapun istishabun niyah hukman, jangan mengerja nang membatalkan akan niat, itu hukumnya wajib. Nomor 3 daripada sunat sembahyang, waraf'ul yadaini wa init toja'a ma'abtidai hamzati takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan walaupun sembahyang berbaring, beserta permulaan membaca huruf hamzah dari takbiratul ihram. Jadi mengangkatnya itu baimbai lawan Allah, baimbai lawan a-nya itu nah. Allah baimbai, Allah baimbai. Jadi tangannya turun, mengangkat ini baimbai lawan muntung menyambat a. Allahu akbar. Minta itu. Ada nang bepasang dulu mintu nah bepasang dulu. Mbah dipasang hanya Allahu akbar kada mintu kada. Mulai turun tangan ini mengangkatnya baimbai lawan takbir. Allahu akbar. Nah, adapun hikmatnya mengangkat tangan ini, jadi kalau hikmatnya membaca usolli untuk menulungi hati dan mengeluarkan diri daripada orang yang mewajibkan. Adapun menyertakan niat pada ingatan, itu hikmatnya untuk mendapat khusyuk dan hudur. Adapun hikmat mengangkat dua tangan, yaitu dua. Pertama, membesarkan Allah. Yang kedua, meninggikan sunnah Rasulullah SAW. Ini hikmat mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Hikmat mengangkat tangan ini dua, membesarkan Allah dan meninggikan sunnah Rasulullah. Kemudian Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, bermula mengangkat tangan itu termasuk perhiasan sembahyang, dan tiap-tiap sekali mengangkat tangan diberi 10 kebaikan, dan tiap-tiap satu jari dari jari nang 10 ini diberi 1 kebaikan. Nah, jadi jari kita 10. Nah, 1 jari diberi 1 kebaikan. Jarinya 10 jadi 10 juga kebaikan. Nah, jadi sekali mengangkat tangan 10 dapat kebaikan. Berapa kali mengangkat tangan ini? Ada kena tak? Ini sekali sudah waktu takbiratul ihram mengangkat tangan. Nah, hikmatnya
ta'zim kepada Allah dan irtifa akan sunnah Nabi, dan diberi pahala sekali mengangkat itu 10 kebaikan. Adapun maimbayakan mengangkat tangan tadi dengan hamzah daripada Allahu Akbar, itu ijma' ulama mengatakan cara yang demikian itu. Jadi caranya itu tadi turun dulu tangan lalu Allahu Akbar. Nah itu. Allahu Akbar. Nah itu. Wa takunu kaffuhu maksyufatan. Dan keadaan tapak tangannya maksyufatan, dibuka. Ini sunat pulang. Artinya jangan tapak tangan ini ditutup seperti orang yang memakai sarung tangan. Nang sunatnya jangan ditutup tapak tangan ini, membuka. Itu sunat pulang. Jadi kita sudah masuk pertama membaca usolli dengan muntung. Kedua, mengatakan niat itu sampai tuntung sembahyang. Tiga, maimbayakan mengangkat tangan, nah itu dengan hamzah Allahu Akbar. Nang keempat, nah, telapak tangan ini membuka. Sudah 4 sunat sembahyang. Bal yukrahu sitruha illa li'udrin. Bahkan makruh menutupnya kecuali udhur, misalnya musim dingin terpaksa bersarung tangan, nah itu kada makruh karena udhur. Wa mutawajjahatan ilal ka'bati, dan dihadapkan tapak tangannya itu ke jihad Baitullah. Jadi minta Allahu Akbar menghadap ke Baitullah olehnya tangan, tapak tangan ini menghadap ke Baitullah minta nah menghadap ke Baitullah. Artinya jangan minta Allahu Akbar. Itu ngarannya berhadapan. Atau ke belakang Allahu Akbar. Jangan tuh. Jadi mesti menghadap minta. Nah, jadi nang bisa terjadi minta Allahu Akbar. Nah, berhadapan tadi, ini berhadapan ini nang banyak nih. Maka jadi imam, maka lamun ditagur nih kada turun lagi. Jadi lepas daripada sunnah sudah. Kenapa jadi lepas dari sunnah? Ainya kada alim. Nah ya Allahu Akbar. Kada nang pintu kada menghadap untuk kada. Nah terpalingan itu Allahu Akbar. Jadi imam juga. Maka ampi hija, pian jangan jadi imam lagi. Udah belajar jajar. Liyaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan tadi, supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Minta
Itu hikmatnya. Kenapa aja jadi minta? Supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah. Minta menghadap ke Baitullah. Napa pulang gareng jalan? Minta. Nah kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah jadi lamun minto nah ibadat ngarannya. Apabila minto itu kada ibadat lagi. Nah jadi supaya jadi ibadat minto. Jangan minto. Wa mufarrajatal asabi'i. Atau kepada maksufatan tadi. Wa mufarrajatal asabi'i. Dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan. Tafrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah, itu. Jadi jari ini ranggang. Nah ranggang kalau tah sedang ranggangnya. Jadi jangan rapat minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala maranggangakan. Sebab maranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah tapi sedikit aja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, urang hendak bawa panca. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kada kawan nu karakan TV aturannya seikong nang datang sebuting TV, bat untung bawa bulik. Kenapa jadi samunyaan jari ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli udwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadatnya. Nah itu pang tadi, apabila rapat pahala sunat di jari kadada, apabila ranggang ada pahala sunat, apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya belainan. Mun orang jahil tadi minta pangna, Allahu Akbar. Nah, ini hendak menangkap bilalang. Nah, atau hendak menapak nyamuk. Nah aja, banyak nyamuk hinggap tak. Langgang sedikit pulang, Allahu Akbar, langgang lu sedikit tak. Nah. Lamunnya rapat, mintuna rapat, ini orang menangkap bola.